Aku agak fanatik sama perguruan lain. Lah itu terus katanya yang bilang latihan IKS cuma 3 bulan itu benar. Oh yang bilang latihan. Iya, ngapa baju PN ini ada hitam dan merah ini ya? Kayak nggak punya pakem. Dari awal tuh niat pengen apa sih PS1 ini gitu kan? Enaknya jadi warga itu apa gitu kan? Tarik ya dari bapak saya. Bapak saya juga seorang warga PS1. Halo guys, selamat siang, selamat malam, selamat pagi dan selamat ulang tahun. Hari ini aku mau datengin siswaku dulu. Dia ikut pagar nusa dulu dan sekarang dia lock out dan udah menjadi anggota IKSPI. Dia sekarang sudah menjadi anggota IKSPI. Mau tak sewang dia. Sewang tuh apa sih artinya? Oh pokoknya ikutin aku. Ayo. Yes. Ini udah di rumahnya dia guys ya. Dan kebetulan dia tuh di rumahnya juga ada anggota PSHT. Assalamualaikum. Nggak nih. Mak, ngeri kali langsung pakai seragam udah pakai sakral. Berdiri. Assalamualaikum. Salam dulu lah. Tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. 2017. Terus Itu saya ikut PN. nah, Berapa latihan? berapa latihan? Latihan gitu. Ada mau UKT lah baru keluar. Udah berapa bulan sampai? Udah berapa bulan lebih dari sebulan lebih 3 bulanan lah. 3 bulan lebih ya. Baru mau KT pertama. Jadi pas mau KT saya juga lupa sih waktu itu karena kurang terdeteksi gitu. Berarti sampai keluar. Terus alasannya lah ngopo kok bisa menemukan kungfu atau silat ini gitu loh. Kebetulan karena pulang dari latihan kan. Nah, Lokasi latihan IKS sama PN kan satu daerah gitu. ya. Jadi kebetulan pulang latihan nengok IKS. Kok kayaknya seraknya ke situ. Dengan jurus apanya itu ya? Ya gitulah. Apa namanya mas? Itu. Nah terus kemudian langsung berarti belum bilang ke saya keluar dia tiba-tiba menghilang dulu. Tiba-tiba menghilang dari LAN. Iya nggak ada omongan. Gak ada omongan aku saya keluar. Ya tiba- namanya anak-anak dulu. Iya anak-anak ya. Terus tiba-tiba kok seneng IKS, kenapa nggak malah PSHT gitu yang dipilih? Gak tahu malah seraknya ke IKS. Terus tiba-tiba daftar. Tiba-tiba ya masuk. Lah kok di situ malah betah? Awalnya ada niat merotol juga kan, cuma kok kayak sayang sampai warga lanjut malah jadi. Di sabuk apa tuh? Sabuk kuning kok Sabuk merotol. kuning ya. Jadi apa ya? Apa yang kamu dapatkan dari perbedaan antara Pagarusa sama IKS? Perbedaannya ya kan Pagarusa lebih ke bela agama. Iya. Naung santri kan. Kamu dia dulu paling males guys, tak ajain pengajian, tak suruh menguti sampah, pakai seragam, terus tak suruh ngangkat-ngangkat terok, tak suruh banyak hal ya. Ya ibaratnya mungkin nggak semua orang yang tahan sama ya kan? Apalagi aku kan orang malas ribet juga. Mas ribet ya, oh pantes lah, cocok kali. Tapi malah ribet tapi gerakan sakti bingung lah mas. Bingung kan nggak banyak tugas bro. Ya gimana lagi, terus apa lagi mas? Ada kata-kata untuk mas IKS? Pertanyaan apa gitu terserah. Pertanyaannya penghasilan tahun berapa? Bahkan 2018. 2018. Udah pernah ngelatih sebelumnya? Udah. Apa lagi mas? Apa lagi dia? Alasannya kenapa gitu loh? Pokoknya perbandingan kenapa malah ikut IKS gitu. Iya. Kan setiap perguruan punya perbandingan masing-masing. Nah iya makanya itu ya aku tanya gitu kan. Apa? Udah dapat apa dulu waktu pas ikut PN? Udah ya semua lah. Apa Terus itu? bisa gerakan untuk UKT pertama. Sampai jurus berapa dulu? Sampai SDB udah. SDB guys, sudah jauh itu udah SDA 9 sampai 9. SDB 9 berarti 18 ya. 18. Udah mau KT pertama 3 bulan. Pukulannya udah sampai Kalau pukulannya lupa 14 kalau sekarang lupa. iya, karena sekarang udah berganti bahasa ya. Bahasa luar negeri. Iya. Tidak cinta dengan Indonesia, Mas. Tidak. Betul. Yang merotolnya udah lama ya kan nggak mungkin ingat semua materi. Iya. Tapi kadang-kadang suka gini-gini di depanku. Kan budaya kan nyinyek depan orangnya. Iya, guys. Dia kadang-kadang Iya maksudnya Mas. Hah?
Kan dia juga yang bilang budaya kan ngenyek depan orang ya. Rasis tuh langsung depan orang ya, jangan dari jauh sosial media. Ya nggak Mas saya. Betul, betul, betul. Gimana Kak tanggapanmu buat orang-orang yang rasis itu kayak mana semua? Kurang bagus sih rasis itu. Kenapa? Kayak mengejek perguruan lain tidak bagus lah. Pastinya tidak bagus. Ya, saya tahu tidak bagus, tapi tidak bagusnya itu dalam hal apa gitu. Ya. Tapi kadang-kadang apa namanya? Itu malah diajarkan sama gurunya sendiri kayak gitu. Itu gimana Mas Wah, tanggapannya? itu lebih nggak bagus sih. Iya. Masih nggak bagus juga berarti. Masih dikonsum nggak bagus. Iya. Selain nggak bagus apa Mas? Ya. Kan sama aja salah mendidik siswanya kalau kayak gitu. Salah siswanya. Kamu pernah kan? Didik Enggak, siswa? alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah aku Udah. kasih perguruan orang depan siswaku. Iya. Setidaknya depan pelatihku. Kan? Ya kan? Dulu Bandung sih gitu masalah. Dulu pada mikir ya. Terus apa lagi? Jujur-jujuran ya. Dulu aku agak fanatik sama perguruan lain. Sekarang? Iya ini ketemu Mas Wahyu. Dulu memang kalau dulu sama sekarang jangan disamakan ya guys, fanatik kan. Kalau dulu orang fanatik itu memang harus dijago. Dia berani datang sendiri, ngajar orang sendiri, satu lawan banyak itu berani. Tapi sekarang apalah ibaratnya? Apa ya? Bahasanya tuh kemaki tok gitu. Tapi kalau Ya, untuk satu lawan satu ketemu gitu. Nah. pendekar apapun lah, semua perguruan enggak Perguruan nggak boleh kayak gitu. semua perguruan rata-rata kayak gitu. Iya enggak? Jangan ngerasa dirinya itu paling hebat. Ya. Dan satu lagi yang aku tanyakan buat Cak KS, apa filosofi kerasakti yang sampai sekarang itu masih membawamu baru sampai tingkat biru, belum sampai tingkat merah? Ya, betul. Ya kalau keluar tuh ya sekalian yang tinggi toh. Keluar kok nanggung-nanggung cuma sampai biru gitu loh. Kalau boleh merah strip mas gitu. Misalnya buat naik ke merah itu bukan cuma latihan aja yang dibutuhin. Jadi apa lagi? Kesiapannya, mentalnya, fisiknya. Nah itu kan dari latihan toh pertama. Iya. Kenapa Terus nggak mau? bisa nggak megang tanggung jawab sebagai pelatih itu? Tapi merah berarti melatih toh mas? Iya tetap ngelatih, cuman kan lebih naunginnya kayak mana tanggung jawabnya, ngasih arahan ke siswa-siswanya, ke warga tingkat 1. Mas Yesa nggak naik tingkat 10 mas? Enggak segini wis berat enggak siji. Masih ya. Oh, kalau saya jangan ditanya. Ini kenapa ganti baju? Iya ini. Iya apa baju PN ini ada hitam dan merah ini ya. Kayak nggak punya pakem. Ya sebenarnya Bagarusa itu satu, karena Bagarusa itu organisasi ya, buat kalian nonton. Bagarusa itu organisasi bukan perguruan. Jadi di dalam Bagarusa itu banyak perguruan yang apa ya ibaratnya kayak Cimande, Gasmi, CPD, Batra Perkasa, NH Perkasa dan lain sebagainya itu perguruan yang ada dalam Bagarusa. Ini saya adalah salah satu perguruan yang ada dalam Bagarusa. Kalau Bagarusa itu organisasi, ibaratnya gelas loh. Kuwi ndek gelas. Iki jadinya buah-buahan ya. Jus buah-buahan. Semangka masuk, apel masuk, pisang masuk ya. Semuanya masuk buah-buahan. Itu namanya jus buah. Sama juga layaknya Bagarusa kayak gitu. Dia banyak perguruan tapi dia tetap Bagarusa. Nanti kalau latihan tetap pakai baju perguruan masing-masing. Ada yang biru, ada yang merah, sabunnya putih, ada yang pakai ring, ada yang Cimande, kalau Cimande masih pakai ring, ada juga Cimande yang pakai sabun merah. Tapi nanti kalau pas di saat acara-acara NU dia tetap pakai baju nasional gitu loh. Itulah bedanya. Nah, latihannya dulu Mas KS berapa tahun jadi warga ya? Jadi warga tuh setahun. Tahun. Lah itu terus katanya yang dibilang latihan IKS cuma 3 bulan itu benar. Oh yang bilang latihan IKS 3 bulan sujud aku. Iya. Aku ngerasain perihnya 3 bulan masih hitam kayak mana kok. Iya. Terus apa lagi? Tapi kalau saya nengok kuda-kudanya orang Karasakti itu benar-benar beda sih kalau. Iya mas beda kalau betul, PSHT beda. sama Bagarusa itu kuda-kudanya masih hampir-hampir mirip lah. Tapi kalau Karasakti itu kayak apa ya? Gini banget ya. Bisa rendah. Rendah gitu. Itu apa fungsinya sih sebenarnya tuh? IKS kan ngelatih kuda-kuda kita biar lebih kokoh maksudnya. Itu pengaruh mas? Pengaruh. Di saat tarung kan kepake juga kan. Kuda-kuda gitu juga? Enggak juga, maksudnya saat tarung bisa dipancal orang, disepak masih enggak tumbang. Kan kuda-kudanya kokoh. Paham bro? Enggak lah.
Karena saya bukan orang kerasakti. Udah masuk prasakti no. Oh ya, itu nama aku konsisten apa ini? Konsisten hijau kok. Mungkin masih saya enggak lah kayaknya. Apa katanya kerasakti setahun berapa lu pasien 4 kali? 3 kali. 3 kali itu gimana itu? Alasannya itu kenapa sebenarnya? Alasan kalau alasan kurang tahu kan itu pusat yang nanti. Ya, alasanmu lah. Iya. Menurutmu. Menurutmu. Kalau saya pribadi masalah ini saya nggak berani ngomong. Oh, iya. Tapi saya pernah dengar kata-kata di sosial media karena kenapa 3 tahun setahun itu 3 kali karena Padepokan tidak bisa menampung, ya kan? Terus ibaratnya kalau latihan bulan 1 ya pengesahannya bulan 1 depan, yang latihan bulan pertengahan tahun ya pengesahannya pertengahan tahun depan. Kalau latihan awalnya di akhir tahun berarti pengesahannya di akhir tahun depan gitu. Ya enggak juga, mesti apa? Tengok tanggalan pengesahan juga kan semua ada ditentuin tanggalan. Nah, kalau kayak tahun-tahun politik itu gimana? Tetap dilanjutkan. Berarti tahun ini selesai, nggak ada pengesahan. Tahun depan ini, tahun ini kayaknya bulan akhir bulan nggak tahu apa awal bulan besok ada lagi bulan 2. Biasanya tanggal awal bulan, pertengahan bulan sama akhir bulan. Milih sing ngendi, Mas? Gila. Mati. Kalau Mas Izanya ini gimana dulu latihannya, Mas? Dulu saya latihan di seperti ini daerahnya. Di Kuansing ya. Kuansing di Kecamatan Senggilir, khususnya di desa PT Sar lah. Desa Beringijaya, cuman di PT gitu. Latihan di PT. Ya. Bukan punya PSHT kan PT-nya? Bukan punya luar itu. Terus gimana, Mas, ceritanya kok bisa sampai anggota PSHT itu? Awalnya saya tertarik ya dari bapak saya. Bapak saya juga seorang warga PSHT. Pas napa itu kan latihan apa nih malam-malam latihan. Tuh, pas pengetesan sabuk putih kalau nggak salah itu perselet. Kok makin penasaran latihannya malam-malam gitu kan. Pas paginya mereka sambung gitu, wah seru kali ya. Itu mungkin dari situ jadi tertarik, jadi ingin memperdalam ini apa sih ini PSHT gitu. Beda sama kamu ceritanya. Ini rodok-rodok ngeri ceritanya. Karena sambung sap. Keluarganya kan orang silat. Iya. Sedangkan aku kan Pak Ustadz ya keluarganya. Iya. Keluarganya Ustadz. dari keluarga cuma 2 orang yang ikut silat, adik sepupuku sama aku. Oke, adik sepupumu ikut apa? Adik sepupuku ya ikut pagar nusa jadi warga. Ya, itulah salahnya dia nggak jadi warga ya. Terus Mas, kenapa apa ya tetap berlanjut di PSHT? Kan terkenal PSHT itu latihannya bal-balan. Ya betul. Latihan bal-balan keras gitu. Kenapa masih tahan sampai sekarang gitu? Kenapa ya? Karena pertama niat sih pengen ikut latihan tuh PSHT, niat. Terus mereka persaudaraannya sangat kuat. Pokoknya sangat kuat. Untuk persaudaraan saya akui lah orang PSHT itu beda lah, karena paman saya juga orang PSHT. Apa ya, ekspektasi mereka, ibaratnya ekspresi mereka atau polanya mereka tuh kalau saudaranya sendiri disakit itu ya kayak gitu. Ya. Berbeda sama orang Bagarusa. Mungkin kalau Bagarusa itu ditujukan untuk ulama atau apa. Tapi kalau seumpama dia tersakiti ya tetap sama aja persaudaraannya. Cuman kan tidak selekat itu gitu. Terus apa lagi Mas yang membuatmu tuh ibaratnya nggak bisa lepas waktu itu? Tetap di bal-bali itu tetap nggak bisa lepas tuh gimana? Ya pasti ada lah rasa-rasa kayak udah capek, ada rasa jenuh banget deh. Setiap malam Kamis, malam Minggu, malam Selasa latihan gitu kan. Cuman niat deh dari awal tuh niat pengen apa sih PSHT ini gitu kan. Enaknya jadi warga itu apa gitu kan. Wah, rupanya kayak gini. Tanggung jawabnya berat rupanya, jadi lebih berat pada jadi apa? Jadi siswa gitu. Jadi warga OPN Mas. Melu OPN Mas. Jangan. PN terlalu berat tanggung jawabnya. Melu OPN Mas. Melu OPN Mas. Ngomong soal kesanmu Mas. Hah? Ceritakan tuh kesanmu. Ninggal kerja Mas, ninggal kerjaan, pokoknya ninggalkan sesuatu demi Bagarusa, demi ulama. Wapot, apa lagi kita manusia pendosa. Siki-siki disuruh ke sana, siki-siki disuruh ke sana. Ya.
Uploadnya gitu mas. Terus apa lagi nih yang mau dibicarakan? Mungkin apa ada yang mau dibicarakan? Layak awal mulanya Mas ikut Ya, Pakar Nusa betul. tuh kayak mana ceritanya loh? Jadi gini guys, saya dulu punya guru ngaji itu adalah Om Rido. Om Rido itu adalah sesepuh PSHT waktu itu. Dan saya ngaji sama beliau dan kemudian yang mengenalkan saya Pagar Nusa itu adalah beliau. Jadi saya bukan dipaksa sih. Saya dengan senang hati mengikuti Pagar Nusa karena perintah beliau. Karena waktu itu beliau adalah guru saya dan kebetulan beliau itu orang PSHT. Waktu itu saya suruh ngajarin beliau tuh PSHT kepada saya, tapi beliau menolak. Udahlah, Wahyu kamu ikut Pagar Nusa saja, kayaknya lebih pantas, lebih bagus dan itu cocok buat kamu. Ya udah saya ikut latihan. Waktu itu latihan cuman sebentar guys. Saya ikut latihan Pagar Nusa itu sebentar, setahun 4 bulan, itu sekitar 12 berarti 16 bulan saya ikut Pagar Nusa. Kemudian pengesahan tahun 2000 tahun 2016, kemudian saya lanjut akhir tahun 2016 itu sampai 2020 latihan ke perguruan Gasmi itu. Jadi ya itu aja sih. Dan sampai sekarang konsisten masih aktif jadi anggota dan alhamdulillah sudah bertelur banyak gitu. Jadi untuk BAC saya sudah bertelur banyak ya, makanya rada-rada guminjal gitu aku tuh. Terus apa lagi mas? Katanya kan nih latihan PN tuh enak 2 bulan jadi deh bisa jadi warga. Itu ceritanya luas. Kalau untuk masalah 2 bulan tuh gini mas ceritanya. Saya punya siswa atau ikut Gasmi dan kemudian dia masuk Gasmi, dia udah mau mencapai jurus privasi. Jurus privasinya Gasmi itu kan tahu sendiri lah mas, bantingan itu mungkin dibilang Gasmi itu raja bantingan. Terus kemudian udah mau sampai situ dia wajib dikukuhkan dulu karena selama ini saya punya murid banyak sekali yang udah mau dapat bantingan itu dia keluar dan dia sering menggunakan teknik-teknik itu di luar. Jadi dia sudah pengesahan Pagar Nusa, tapi kalau di Gasmi dia tetap latihan. Biasanya saya melatih itu ranks paling maksimal itu 4 tahun. 4 tahun di Gasmi biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang mau disahkan ke Pagar Nusa, anggota Gasmi itu dia wajib hafal senam dan jurus Pagar Nusa. Pokoknya semuanya harus udah khatam dulu, mungkin sekitar 4 bulan sampai 6 bulan itu. Nanti setelah itu tapi tetap latihan, dia fokusnya cuma ke Gasmi terus. Kalau untuk keanggotaan dia sudah anggota Pagar Nusa gitu. Mungkin itu sih yang bersifat pribadi banget untuk kami. Sebenarnya nggak boleh kasih tahu tapi biar edukasi lah gitu. Oke lah, mungkin itu aja video dari kami. Pokoknya terima kasih buat Mas Fahri. Pokoknya semangat terus di KS dan Mas Yoga semangat terus di PSHT. Untuk kalian absen dari perguruan mana aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.